وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah taala membukakan pintu-pintu keberkahannya di pagi hari. Karena salah satu doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau adalah Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Jadi kitab yang pada pagi hari ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kita masih pada surat yang ke-31 yaitu surat Luqman, ya. Kami ulangi sekali lagi. Kita masih pada tafsir Al-Qur'an surat yang ke-31 yaitu surat Luqman, pada ayat yang ke-22 ya. Silakan mungkin para jamaah yang bisa membuka Al-Quran atau yang bisa mengakses Al-Quran, kita buka yaitu surat yang ke-31 surat Luqman pada ayat yang ke-22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan ia melakukan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah taala yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah akan kembali segala perkara. Ayat yang mulia ini, kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran amman aslama wajhahu lillahi. Allah Ta'ala menginformasikan tentang orang-orang yang senantiasa menyerahkan wajahnya untuk Allah. Al-istislam lillahi ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu makna daripada Islam itu adalah al-istislam, berserah diri. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita pada dasarnya telah mengikrarkan untuk menyerahkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketundukan secara totalitas kepada Allah. Atau kata beliau, akhlasa lahul amal, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Seluruh ibadah yang dia lakukan, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dia lakukan semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi artinya sesungguhnya salatku, sesungguhnya kurbanku, hidup dan matiku aku serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wan qada li amrihi, dan senantiasa tunduk terhadap perintah Allah taala, wattaba'a syar'ahu, dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna daripada wa may yuslim wajahahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya atau dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan salah satu alasan dari ayat ini, memberikan komentar yang terbaik tentang ayat ini. Bagaimana bentuk istislam kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan yang pertama adalah kepasrahan itu akan terwujud, jazakumullah khairan, kepasrahan kepada Allah, ketundukan kepada Allah akan terlihat ketika seseorang tatbiq kitab was sunnah, ketika seseorang menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran atau menjalankan perintah Rasulullah SAW di dalam as-sunnahnya. Jadi setiap kita menjalankan perintah Allah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, itu sebenarnya bentuk daripada kepasrahan kita secara totalitas kepada Allah. Sehingga kita mau menjalankan yang wajib dan juga menjalankan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk kepasrahan kita yang pertama kepada Allah, siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah kata yang lain, sami'na wa ata'na. Jadi orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara tidak langsung sebenarnya adalah mengikrarkan diri untuk mengucapkan atau untuk menjalankan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan jalankan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami juga akan melanggarnya. Itu kalau ungkapan orang-orang Yahudi. Ini bentuk istilam atau istislam kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata para ulama, bentuk kepasrahan kita kepada Allah taala atau kita serahkan diri kita kepada Allah taala adalah as-sabru 'indal bala. Bersabar ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hidup ini kita akan diuji oleh Allah. Tidak ada dari manusia yang tidak mengalami ujian para jamaah. Semua kita akan menghadapi ujian. Bahkan sampai di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, di ayat yang kedua Allah Ta'ala firmankan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Ta'ala lalu mereka tidak akan diuji? Maka berarti ujian itu suatu yang apa Pak? Suatu yang pasti. Sesuatu yang pasti akan terjadi pada manusia, apalagi dia beriman kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seorang menghadapi ujian itu, Al-Qur'an memberikan solusi, wa in tasbiru wa tattaqu. Maka bersabarlah dan tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita sedang diuji seperti saat sekarang ini para jamaah,
Maka tidak ada solusi yang diberikan oleh Al-Quran kecuali adalah wa in tasbiru wa tattaqu, bersabar dan juga tingkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di balik ujian itu ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Bisa jadi di balik ujian itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah taala inginkan. Sampai baginda Nabi SAW menceritakan nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan dua orang, ya, akan didatangkan dua golongan manusia. Ini sama-sama di dalam surga para jamaah. Kedua-duanya berada di dalam al-jannah. Pertama kata Rasul, ahlul musibah. Orang yang dulu di dunia itu banyak mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Nyaris kehidupannya itu penuh dengan ujian. Baru selesai satu ujian, datang lagi ujian yang lain. Selesai satu ujian, datang lagi ujian. Ibaratnya ujian itu bertubi-tubi kepada hamba ini. Disebut dengan ahlul musibah. Yang kedua, golongan yang kedua yang Allah Ta'ala datangkan di dalam kehidupan akhirat, dan ini kedua-duanya sekali lagi berada dalam surganya Allah Ta'ala. Didatangkan yang kedua, ahlul afiyah. Orang yang selama di dunia diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala, diberikan berbagai macam karunia oleh Allah Ta'ala. Kedua-duanya sekali lagi berada di mana, Pak? Di dalam surga. Ahlul musibah dan ahlul afiyah kata Rasul. Lalu kemudian Allah Ta'ala ketika memanggil dua golongan ini atau dua orang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memilih dari dua golongan ini adalah ahlul musibah. Orang yang dulu di dunia banyak diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, tapi dia selalu ikhlas dan ridha terhadap ujian yang Allah Ta'ala berikan. Maka apa kata Allah Ta'ala, wahai si fulan ahlul musibah, aku angkat derajatmu melebihi daripada derajat ahlul afiyah. Jadi rupanya di dalam surga itu kata Rasul, orang-orang yang mendapatkan ujian, bertubi-tubi ujiannya, dan ia ridha dan ikhlas dengan ujian itu, maka Allah Ta'ala akan angkat derajatnya melebihi daripada ahlul afiyah. Maka apa kata ahlul afiyah kepada Allah Ta'ala? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau sekiranya engkau kembalikan aku ke dunia. Jadi orang yang di surga aja ingin kembali lagi kemana, Pak? Ingin kembali ke dunia. Kalau sekiranya ya Allah engkau berikan kesempatan kepadaku untuk kembali ke dunia, lalu engkau berikan ujian kepadaku, engkau berikan cobaan kepadaku, dan aku akan ikhlas, ridha, berserah diri kepadamu ya Allah dengan ujian itu, aku akan mendapatkan derajat yang sama seperti ahlul musibah yang engkau tinggikan derajatnya ya Allah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ahlul afiyah meminta kepada Allah Ta'ala di dunia, kembali ke dunia hanya sekedar ingin mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna kepasrahan kepada Allah Ta'ala yang kedua adalah as-sabru indal musibah, bersabar ketika diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baginda Nabi SAW pernah menceritakan juga dalam hadis sahih, ketika seseorang diambil orang yang dia cintai, ya, misalnya seorang ayah meninggal anaknya, maka kemudian Allah Ta'ala memanggil malaikat al-maut, malaikat pencabut nyawa, dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai si fulan, apakah engkau sudah mencabut nyawa dari kekasih hambaku? Kata malaikat ini, na'am. Ya. Apa ucapannya malaikat? Na'am. Jadi setiap malaikat selesai menjalankan tugasnya mencabut nyawa hamba, ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat, apakah engkau sudah menjalankan tugasmu mencabut nyawa kekasih daripada hambaku? Ia berkata, qala na'am. Jadi malaikat itu berkata, nah. Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika mereka ditimpakan ujian, ketika mereka diambil kekasih mereka, orang yang mereka cintai, bisa jadi anak mereka, bisa jadi orang tua mereka, bisa jadi pasangan mereka. Maka apa kata malaikat ini? Hambamu memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, aku bangun baginya sebuah rumah di dalam syurga, aku beri nama Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan pujian dan kebaikan. Ini rumah Allah Ta'ala siapkan ayahanda bagi orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini yang kedua, pandangan para ulama mengenai bagaimana kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi yang pertama, poin yang pertama, kepasrahan kepada Allah artinya adalah kepasrahan menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Makna yang kedua atau penjelasan ulama yang kedua tentang kepasrahan itu adalah kepasrahan terhadap ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan di dalam kehidupan kita. Nah, makna yang ketiga Islam atau berserah diri kepada Allah Ta'ala itu adalah pada setiap ujian yang terkadang kelihatannya buruk, tapi pada dasarnya di baliknya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, ambil kita analogi sederhana saja ayahanda. Obat itu kan sesuatu yang pahit, Pak. Obat itu adalah pahit. Tetapi di balik pahitnya obat itu tersimpan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi asbabus syifa, menjadi sebab apa, Pak? Menjadi sebab kesembuhan. Wasilah yang Allah Ta'ala berikan supaya kita sembuh. Padahal mungkin kalau kita disuruh makan sesuatu yang pahit, kita nggak akan pernah mau, Pak. Pasti sesuatu yang berat, masyaqqah pada diri kita, tetapi karena di situ ada sebab kesembuhan, kita mencintainya dan kita mau menjalankannya karena Allah Ta'ala berikan wasilah di dalamnya ada kesembuhan. Nah, demikian juga ujian. Ujian memang pahit, memang berat, memang tidak disukai oleh hati manusia, tetapi ternyata di balik ujian itu ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh sederhana yang lain misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Musa alaihi salam. Di awal kisah beliau, ketika beliau baru lahir, itu kan Fir'aun mengeluarkan satu pernyataan atau boleh kita katakan aturan undang-undang mengatakan siapapun anak laki-laki yang lahir itu mesti diapain? Dibunuh. Ini suatu yang berat sebenarnya bagi orang tuanya Nabi Musa alaihissalam. Pas ketika keluar undang-undang itu yang dikeluarkan oleh Fir'aun, hari yang bersamaan pun juga lahir Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira yang ada di dalam benak orang tuanya apa kira-kira, Pak? Ketika anaknya baru lahir, kemudian pas saat itu juga ada keluar aturan siapa saja yang lahir anak laki-laki akan dibunuh. Pasti di dalam bayangan ibunya adalah anak ini pasti akan terbunuh atau akan meninggal dunia. Tapi kemudian Allah Ta'ala berikan ilham kepada ibunya supaya dibuatkan peti kecil. Lalu Nabi Musa alaihissalam ditaruh di dalam peti itu, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengalirkannya di sungai Nil. Ya. Dengan berat hati orang tuanya, ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika dia melepas daripada anaknya. Apa yang terjadi para jamaah? Ternyata kemudian peti kecil ini pas nyangkut di dekat istananya Fir'aun. Nyangkutnya di mana, Pak? Pas istana Fir'aun. Padahal sungai Nil itu kalau kita perhatikan itu kayak laut, Pak. Begitu besar itu sungai, tapi rencana Allah Ta'ala luar biasa. Maka peti kecil ini yang di situ ada Nabi Musa alaihi salam, nyangkutnya di mana, Pak? Di istana Firaun. Maka kemudian ya, diambillah peti kecil ini, dibawalah kepada Firaun yang hampir-hampir Nabi Musa alaihi salam akan dibunuh. Tapi disitulah Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada seorang wanita yang bernama Asiyah, istri Fir'aun. Yang nanti kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hatinya oleh Allah, membujuk suaminya, apa katanya? La taqtul. Apa la taqtul? Jangan engkau bunuh bayi ini. Kita jadikan sebagai anak angkat kita. Dalam satu tafsir dikatakan saat itu Fir'aun belum memiliki keturunan. Maka ketika dia melihat anak kecil ini oleh istrinya, tertariklah hatinya untuk menjadikan dia sebagai siapa?
sebagai anak angkat. Akhirnya suaminya luluh juga, Pak. Ya, tidak jadi membunuh si kecil ini, yaitu Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana, makan dari istana, ya, semua dikasih fasilitas oleh Firaun. Tapi apa kemudian yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Musa alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul, maka dia mendakwahi Firaun. Wahai Firaun, ucapkanlah kalimat tauhid, qul la ilaha illallah. Tapi ia mengatakan, bagaimana aku akan mengucapkan kalimat yang engkau ajarkan wahai Musa? Bukankah aku sebagai Tuhan yang paling agung? Ana rabbukumul a'la. Aku yang menghidupkan bangsa Mesir, aku yang memberikan rezeki kepada bangsa Mesir, dan bahkan engkau wahai Musa, engkau pernah tinggal di istana kami wahai Musa. Itu artinya adalah awal sesuatu itu adalah terlihat sesuatu yang berat, tetapi ternyata pada ujungnya lah ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang lain, misalnya di dalam kisah Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Kan kalau kita baca surah Al-Kahfi di situ, salah satu ceritanya adalah selain daripada cerita tentang anak muda yang bersembunyi di dalam gua, ternyata itu di situ kisah siapa? Nabi Musa dan Khidir. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalam sedang duduk mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Lalu salah satu muridnya bertanya, "Ya Musa, man a'laman nas min Bani Israel?" Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim? Alim itu apa nih alim, Pak? Orang yang paling berilmu. Siapa orang yang paling cerdas di antara kalangan Bani Israel? Musa lihat kiri kanan, kayaknya nggak ada nih. Ya, nggak ada orang yang sehebat beliau, tidak ada orang yang meluas ilmunya seperti beliau. Maka beliau mengatakan, ana a'lamun nas min Bani Israel. Aku orang yang luas ilmunya di kalangan Bani Israel. Maka kemudian kan Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, ada hamba yang aku berikan ilmu dan rahmat dari sisiku, engkau harus mengambil kebaikan, pelajaran dari orang tersebut, yaitu namanya Khidir. Baik, singkat cerita, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir. Ketika dia bertemu dengan Khidir, itu kan ada syaratnya ya Pak ya. Syaratnya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah, engkau tidak boleh bertanya setiap peristiwa yang akan terjadi. Engkau boleh mengikuti aku dalam perjalanan nanti, tapi jangan pernah apa Pak? Bertanya. Jangan pernah bertanya apapun yang terjadi. Apa kata Musa? Naam. Ya, apa naam? Iya. Saya tidak akan pernah bertanya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Artinya enggak akan bertanya. Ini sudah janji nih Pak. Perjanjiannya di awal, apapun yang terjadi jangan pernah bertanya. Baik, apa peristiwa yang pertama ya Anda? Yang pertama itu adalah Nabi Musa dan Khidir naik sebuah perahu. Ya. Tiba-tiba di tengah laut, perahunya diapain Pak? Dibocorkan, dibolongin. Khidir membocorkan tuh kapal atau perahu itu dibocorkan. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Khidir, bagaimana Anda melakukan hal ini? Bagaimana Anda membocorkan perahu ini? Bukankah akan membuat kita ini akan binasa semuanya di tengah laut? Dan bukankah perahu ini kita sewa dari seorang nelayan miskin yang ada di wilayah tadi? Apa kata Khidir? Wahai Musa, bukankah engkau berjanji engkau tidak akan bertanya pada setiap peristiwa yang akan terjadi? Ini peristiwa yang pertama Pak. Kemudian peristiwa yang kedua, Nabi Musa dan Khidir memasuki sebuah kampung, perkampungan. Ya, jadi setelah dia turun dari perahu, mereka menaiki atau mereka memasuki sebuah wilayah. Nah, di kampung itu dia saksikan ada beberapa anak kecil sedang bermain. Ya, tiba-tiba salah satu di antara anak itu ada yang didekati oleh Khidir, dicekiklah lehernya sampai meninggal dunia. Dicekik lehernya sampai apa? Meninggal dunia. Apa kira-kira kata Musa? Wahai Khidir, bagaimana engkau membunuh seorang anak yang tidak berdosa? Apa salah dia sehingga engkau membunuhnya? Sampai engkau membinasakan anak itu.
Apa kata Khidir? Wahai Musa, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan apa Pak? Bertanya pada setiap peristiwa yang terjadi. Nah, ini karena udah salahnya udah 2 kali nih Pak. Udah ngelanggarnya 2 kali. Kata Khidir, kalau nanti terjadi yang ketiga kalinya, maka kita akan berpisah wahai Musa. Ya. Peristiwa yang ketiga apa? Ketika dia melanjutkan perjalanan jauh, ya, dia sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan minuman, maka dia singgah di sebuah perkampungan, ya. Nah, kemudian Khidir itu meminta dari penduduk setempat untuk memberikan jamuan kepada dia dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan jamuan kepada Khidir dan Musa. Ya, ini orang soleh padahal. Orang yang baik, orang yang mulia. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan makanan dan minuman kepada beliau. Beliau menempuh perjalanan jauh yaitu safar. Maka kemudian kata Khidir, wahai Musa, di situ ada satu tembok yang hampir roboh. Ya, temboknya hampir apa Pak? Hampir roboh. Yuk kita perbaiki itu temboknya. Nabi Musa alaihissalam dan Khidir kemudian membangun kembali tembok itu sampai tembok itu bagus. Ya. Maka kemudian apa kata Musa? Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir, wahai Khidir, kenapa engkau tidak meminta upah dari apa yang telah engkau lakukan di kampung ini? Engkau sudah membangun, ya, tembok yang hampir roboh tadi. Kenapa engkau tidak meminta balasan atau tidak meminta imbalan dari penduduk tersebut? Apa kata Khidir? Wahai Musa, karena sudah 3 kali bertanya, ya, terhadap peristiwa ini, maka apa kata Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Ini merupakan saat kita akan berpisah, kata Khidir, ya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan kabarkan, aku akan ceritakan apa hikmah, apa makna dari perjalanan yang kita lewati tadi, yang engkau tidak bisa bersabar dengannya. Apa peristiwa yang pertama tadi? Peristiwa membocorkan apa? Perahu tadi. Ya, dianggapnya Musa akan dibinasakan oleh Khidir, tapi ternyata bukan itu maksudnya. Apa kata Khidir? Wahai Musa, sesungguhnya di seberang sana itu ada orang-orang yang biasa merampas kapal atau perahu. Kalau perahunya bagus, kalau perahunya itu bagus, itu pasti akan dirampas, pasti akan diambil. Tapi kalau perahunya ada cacatnya, ya, ada aibnya, itu tidak akan pernah diambil. Itulah cara Khidir supaya selamat ini kapal atau ini perahu yang dimiliki oleh nelayan yang miskin tempat ia menyewa tadi. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa beliau membunuh anak yang tadi tidak berdosa? Di dalam ilmu Allah Ta'ala kata Khidir, anak ini kalau besar nanti akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini berarti ilmu Allah Ta'ala, bukan keinginannya si Khidir yang melakukannya, tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak ini kalau dia dewasa nanti justru akan menjadi musuh bagi orang tuanya, akan durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk membunuhnya, supaya Allah Ta'ala mengganti dengan anak yang lebih baik dan anak yang lebih soleh daripada anak tersebut. Masya Allah, ini hikmahnya kata Khidir. Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Sehingga kata Rasul, barang siapa yang melepaskan sesuatu karena Allah, mengikhlaskan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan min, pasti Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Peristiwa yang ketiga apa tadi? Peristiwa yang ketiga yaitu Khidir dan Musa membangun tembok yang hampir apa? Hampir roboh. Apa hikmahnya? Apa kata Khidir? Ternyata di bawah tembok itu tersimpan harta milik anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini harta masih tersimpan di dalam tembok itu atau di bawah tembok itu. Kemudian kenapa Allah Ta'ala meminta Khidir untuk membangunnya? Supaya harta itu tersimpan dan ketika dewasa anak itu nanti dia bisa memanfaatkan dari harta warisan daripada anaknya. Dan ini hikmahnya Masya Allah, kata para ulama. Ayat Al-Qarni mengatakan, karena orang tuanya soleh, jadi anak yatim ini punya orang tua yang saleh, maka hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesolehan orang tua ternyata itu memberikan dampak keberkahan dan kebaikan untuk anak-anaknya. Maka kemudian apa kata Khidir? Wahai Musa, itulah takwil daripada peristiwa yang kita lewati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya Nabi Musa tidak bertanya pada 3 hal tadi Pak, Allah Ta'ala akan membukakan ilmu kepada kita semua.
ada 100 pintu ilmu dari Khidir. Tetapi rupanya Nabi Musa alaihissalam cuma 3 hal yang disampaikan oleh Khidir. Kalau sekiranya kata Nabi Musa tidak bertanya, Allah Ta'ala akan membukakan banyak ilmu melalui Khidir. Nah, oleh karenanya para ulama tadi mengatakan ujian itu terkadang kelihatannya tidak enak, tetapi ternyata di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Ini makna daripada barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnahnya, menghadapi ujian Allah Ta'ala dengan penuh kesabaran, kemudian ia yakini pada apa yang diuji oleh Allah Ta'ala itu pasti ada kebaikannya, walaupun hati kita berat, walaupun hati kita ini tidak menginginkannya, tapi pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Minimal ujian itu ayahanda akan mengampuni dosa-dosa yang kita miliki. Ya, sampai kata Rasul, tidaklah seorang mukmin menghadapi ujian, cobaan, sakit, lelah, kemudian letih, bahkan sampai duri yang melukai kakinya, kecuali akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah ayat yang ke-23-nya, waman kafara, barang siapa yang ingkar kepada Allah. Wahai Rasulullah, kalau orang-orang Mekah itu tidak beriman kepadamu, kalau orang-orang Mekah itu tidak beriman kepada Allah, fala yahzunka kufruh, jangan pernah engkau bersedih karena mereka ingkar kepada Allah. Karena Muhammad mungkin Rasulullah SAW wajar secara manusiawi, Pak, ketika beliau mengajak orang berbuat baik, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, lalu mereka tidak beriman, pasti ada rasa apa, Pak? Ada rasa sedihnya. Dan ini ya yang pernah dialami oleh paman beliau kan. Kalau kita baca di dalam sirah itu, paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini ayahanda adalah pamannya Nabi yang sangat beliau cintai. Karena paman beliau ini memperlakukan Rasulullah SAW itu adalah memperlakukan seperti anak beliau. Abu Thalib ini punya anak namanya Ali. Makanya Ali disebut bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW di masa kecil beliau, setelah beliau wafat ayahnya, ya setelah ayahnya wafat, kemudian diasuh pertama kali oleh kakeknya kan. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, diasuh lagi oleh siapa? Pamannya. Bahkan sampai pamannya lah yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Perjuangan luar biasa, Pak. Sampai-sampai mohon maaf, orang Mekah itu tidak mau mengganggu Nabi SAW. Mereka segan untuk mengganggu Nabi karena ada pamannya itu Abu Thalib. Oleh karena ketika meninggal dunia pamannya, tahun yang paling bersedihnya Rasulullah SAW disebut dengan Amul Huzni, tahun bersedih, ya. Ketika wafat paman beliau dan juga wafat istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ketika akan wafat pamannya, kan Nabi SAW sempat membimbing kalimat tauhid. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Disuruh pamannya untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Uhajju bihi indallah, saya akan siap menjadi pembela Anda nanti di hadapan Allah. Yang penting paman ucapkan cuma kalimat la ilaha illallah. Itu saja permintaannya Nabi, enggak banyak permintaan beliau. Yang penting paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi rupanya pamannya itu terpengaruh oleh tokoh-tokoh Quraisy yang ada juga di saat itu mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan millahnya Abdul Muttalib? Ya. Karena millahnya adalah dalam keadaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini paman beliau ini berada di antara dua pilihan, antara memilih kalimat la ilaha illallah dengan memilih bisikan-bisikan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Quraisy saat itu, Pak. Akhirnya pamannya Allah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian pamannya meninggal dunia, wafat. Nabi SAW bersedih karena orang yang beliau cintai berharap supaya mendapatkan keimanan, beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi kemudian pamannya tidak sanggup mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha, fala yahzunka kufruh, maka jangan engkau bersedih karena mereka tidak beriman kepada Allah. Masya Allah, Rasulullah jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau wahai Muhammad mengajak manusia untuk beriman lalu mereka tidak beriman, jangan bersedih. Tugas engkau wahai Rasul bukan menjadikan mereka beriman
bukan menjadikan mereka itu berislam, karena tugas engkau wahai Rasulullah SAW, innama alaikal balagh. Tugasnya Nabi hanya satu, Pak, tabligh. Ya, apa itu tabligh, Pak? Hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan hidayah melaluimu wahai Rasulullah SAW, tapi ada juga orang yang mungkin tidak mendapatkan hidayah, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan 2 orang terbaik di kota Mekah, Pak. Pertama didoakan yaitu Umar bin Khattab. Dan yang kedua yang didoakan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang kita kenal dalam sejarah namanya Abu Jahal. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bislami ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan masuknya satu di antara 2 Umar. Jadi Umar itu 2 Umar ini maksudnya Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham. Umar terkenal dengan keberaniannya, Abu Jahal Amr bin Hisham ini terkenal dengan kecerdasan dan pengaruhnya di Mekah. Tapi siapa yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala? Sayyidina Umar. Artinya adalah tugasnya Rasulullah SAW hanya menunjukkan manusia tentang keimanan, tapi hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam muqaddimah ceramahnya Nabi atau khutbahnya Nabi kan selalu mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan atau tidak ada yang bisa menyesatkannya lagi. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Berarti ini yang disebut dengan hidayah taufik namanya, Pak. Kita kita sering kasih nama taufik hidayat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu taufiknya duluan sebenarnya, Pak. Taufik, ya. Hidayatut taufik. Kalau di kita taufiknya duluan, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, dalam bahasan akidah namanya hidayatut taufik. Ini hanya milik Allah Ta'ala, Pak. Enggak bisa kita memaksakan orang untuk beriman. Makanya Rasulullah SAW itu, Pak, tidak memaksakan mereka untuk beriman. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam apa, Pak? Agama, kan? Berarti artinya hidayah itu hanya milik siapa? Hanya kehendak Allah, hanya milik Allah. Iyasha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu hak Allah Ta'ala, Pak. Nah, hidayah yang kedua kata para ulama salaf namanya adalah hidayatul irsyad. Hidayah melalui nasihat. Sehingga misalnya orang tua menasihati anak, itu namanya hidayatul irsyad. Seorang suami kita sebagai suami mengajarkan istri, membimbing istri, namanya hidayatul irsyad. Seorang sahabat mengingatkan sahabatnya, itu namanya hidayatul irsyad. Bisa jadi wasilah hidayah itu Allah Ta'ala sampaikan melalui kita. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang lalu ia mengikuti kebaikan itu, mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Tapi hidayah yang paling tinggi itu adalah hidayah taufik, yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ingat ayahanda, hidayah itu harus kita kejar. Hidayah harus diapain, Pak? Diusahakan. Makanya kan kita setiap sholat pasti kita minta hidayah, ya Pak, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Orang yang menjaga sholat subuh itu, Pak, itu sudah mendapatkan hidayah Allah. Maka kita istiqomahkan, Pak. Orang yang sudah melaksanakan sholat tahajud, dia udah dapat hidayah Allah itu, Pak. Hidayah untuk laksanakan tahajud, maka kita jaga hidayah Allah Ta'ala itu, Pak. Orang yang interaksi dengan Al-Quran, akrab, dia sudah dapat hidayah Al-Quran, maka dia harus jaga itu, Pak. Orang yang bersedekah, orang yang berbagi, udah dapat hidayah sedekah, maka dia harus jaga itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalanmu yang lurus. Berapa kali kita minta, Pak, setiap harinya, Pak? Berapa kali? 17 kali. Kita minta itu, Pak, supaya selalu diberikan hidayah. Dan mudah-mudahan hidayah iman Islam ini terus kita bawa sampai nanti kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jadi orang yang husnul khotimah itu Pak sebenarnya adalah siapa saja yang meninggal dunia masih dalam keadaan berislam, masih dalam keadaan iman, insya Allah itu husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan terbatas pada 1 orang, 2 orang, enggak Pak. Husnul khotimah itu apa sebenarnya? Yaitu yang sering kita dengar pada hari Jumat itu Pak, nasihat khotib itu Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa saja yang meninggal dunianya dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam dan tidak kufur kepada Allah Ta'ala, itulah sebenarnya husnul khotimah Pak. Nah nanti baru dikasih tanda-tandanya oleh Rasulullah SAW. Apa tandanya? Misalnya kata Rasul, siapa saja di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, siapa yang meninggal dunia kata Rasul di keningnya, di dahinya itu basah berkeringat, itu tanda husnul khatimah. Orang yang meninggal dunia membela agama Allah, membela kehormatannya, membela keluarganya, itu syahid di jalan Allah Ta'ala. Meninggal dunia karena melahirkan, seorang wanita yang melahirkan, syahid di jalan Allah Ta'ala. Tanda-tanda daripada husnul khatimah. Tetapi pada dasarnya sekali lagi ayahanda, yang disebut dengan husnul khatimah itu adalah sesuatu yang umum. Siapa saja yang meninggal dunia dan meninggal dunianya dalam keadaan berislam dan beriman, maka itu sesungguhnya husnul khatimah. Selama ini mohon maaf persepsi mungkin sebagian orang husnul khatimah itu hanya sebagian kecil. Tidak. Itulah makanya kenapa wasiat di hari Jumat itu Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa Pak? Islam dan iman itu masih di dalam dada dan diri kita. Berarti peluang husnul khotimah itu besar. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Yaumul Qiyamah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para Rasul, beriman kepada takdir Allah, maka berpeluang besar mendapatkan namanya husnul khatimah. Makanya kalau ada saudara kita yang beriman kepada Allah meninggal dunia, boleh kita mengatakan semoga almarhum mendapatkan husnul khatimah. Dan sekali lagi peluangnya besar. Peluangnya apa Pak? Besar. Jadi jangan dipahami husnul khotimah itu hanya sebagian kecil, tidak. Semua kita sekali lagi ayahanda berpeluang untuk mendapatkan husnul khotimah tadi. Asal iman dan Islam itu tetap kita bawa sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Baik. Tadi perintah Allah Ta'ala, barang siapa yang ingkar kepada Allah, jangan membuatmu menjadi apa? Bersedih. Berarti Rasulullah SAW itu bersedih Pak. Ya. Kalau ada orang yang enggak beriman, beliau bersedih. Kalau ada orang enggak dapetin dia, beliau bersedih. Tapi diingetin oleh Allah Ta'ala, wahai Rasulullah SAW, tugasmu hanya satu, yaitu adalah membimbing manusia kepada Allah. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau mereka tidak beriman, itu anda telah lepas daripada tanggung jawab untuk menyampaikan risalah kepada dia. Karena yang namanya fitrah manusia ya Pak ya, pasti ada rasa bersedih, pasti ada rasa kecewa. Karena Rasul itu manusia biasa Pak. Bedanya dengan kita itu adalah beliau diberikan wahyu sehingga ucapannya, perbuatannya dibimbing oleh Allah. Tapi apakah beliau mengalami sedih? Beliau mengalami sedih. Apakah beliau mengalami sakit? Beliau sakit. Apakah beliau kehilangan orang yang mereka cintai? Hilang juga orang yang mereka cintai. Apa yang dialami oleh manusia pada umumnya dialami juga oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ujian beliau, kata Rasulullah beliau menyebutkan adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau 2 kali lipat dibandingkan manusia pada umumnya Pak. Ini ujiannya Rasulullah SAW Pak. Jadi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasul 2 kali lipat bandingan orang pada umumnya. Contoh misalnya Pak, kalau orang itu demam itu paling tinggi berapa Pak? Berapa Pak? Mungkin 38 ya Pak ya. Nabi SAW itu adalah kata para sahabat, beliau mendapatkan ujian itu 2 kali lipat orang pada umumnya Pak. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian yang luar biasa. Karena kan orang yang paling berat ujiannya itu siapa Pak? Para nabi kan. Dan ujiannya para nabi itu Pak selalu melebihi ujian orang pada umumnya Pak.
Jadi kalau kita sekarang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, maka para anbiya, para nabi itu adalah lebih besar ujiannya dibandingkan dengan kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika sakratul maut saja menghadapi ujiannya luar biasa. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau diminta untuk menyiapkan air di dekat Nabi SAW ketika sakratul maut, dan beliau membasahi kepala beliau karena dahsyatnya yang namanya sakratulnya dihadapi oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Wa rafa'na laka zikrak, supaya kami angkat derajatmu wahai Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala memberikan ujian yang besar kepada para nabi itu, melebihi daripada manusia pada umumnya. Wa rafa'na laka zikrak, supaya diangkat apanya Pak? Kedudukannya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaina marji'uhum, kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Jadi yang beriman, yang tidak beriman, semua nanti akan kembali kepada Allah. Fanunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Innallaha alimun bidzatis sudur, dan kami, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Berarti adalah Rasulullah SAW hanya diminta oleh Allah, sampaikanlah hak, sampaikanlah keimanan, sampaikanlah tauhid, sampaikanlah dakwah. Tapi hidayah itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi yang kita selalu minta kepada Allah adalah hidayah. Ya, kita selalu minta bimbingan Allah Ta'ala. Habis sholat kita mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir, tolonglah kami untuk selalu bersyukur, tolonglah kami untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kami. Dan kita diminta untuk Rasulullah SAW juga untuk mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Tafsir Al-Quran dari surat Luqman pada ayat 22 dan 23. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala membukakan pintu barokahnya, pintu kebaikannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.